Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ini kualifikasinya juga breaking news ya, karena peristiwanya baru saja terjadi dan saya culik Bung Rocky ini lagi di tengah jalan ini. Saya minta minggir dulu sebentar untuk ngobrol untuk membincangkan soal yang sangat serius ini, Bung Rocky ya. Ya, saya ini di pinggir jalan di Lembang, jadi ada pohon gede, mampir sebentar supaya kita bisa akses apa yang terjadi di Jakarta tuh. Dan yang terjadi memang sesuatu yang kita duga, ada satu peristiwa besar di hari ini yang akan terjadi di istana. Dan tiba-tiba masuk berita itu bahwa Kapolda Jawa Timur ditangkap. Ya itu bukan berita lagi sebetulnya. Karena kita mesti baca ini sebagai pretext untuk mendelegitimasi Kapolri. Kan ini sebenarnya tamparan pada Pak Sigit kan, masa baru diangkat udah diberhentiin lagi, dan bahkan dengan desain yang agak mendebarkan, itu jual beli narkoba, itu kan gila. Dan ini sebetulnya saya duga juga sebelum Pak Jokowi mengumpulkan tadi pagi itu udah ada kasakusuk tahu bahwa ini udah mengarah pada upaya untuk membersihkan secara sempurna bagian-bagian tertentu di kepolisian. Dan pasti yang kena duluan atau yang harus bertanggung jawab paling tinggi adalah Pak Sigit, karena Pak Sigit yang mengangkat beliau tuh. Dan kita masih pakai kata beliau karena masih praduga tak bersalah tuh. Tapi sinyal itu kuat bahwa kepolisian dikumpulkan, tapi sekaligus pada saat itu ada peristiwa yang kelihatannya dibuat momentumnya tepat. Gitu. Jadi ada perencanaan untuk menangkap Kapolda Jawa Timur bersamaan dengan pertemuan para Polri. Jadi kalau kita lihat itu sebagai publikasi, ya itu dalam upaya untuk sekaligus lah bilang bahwa Polri itu memang nggak pandang bulu. Bahkan sebelum Presiden bicara udah dilakukan hal yang mendebarkan. Tapi publik masih ingin diyakinkan apakah nanti setelah Kapolda ditangkap lalu prosesnya berjalan sempurna, apakah pengganti Kapolda Jawa Timur nanti juga adalah orang yang punya reputasi yang sama. Nah itu pertanyaan itu pada Pak Sigit. Kalau Pak Sigit nggak bisa jawab, itu artinya besok pagi Pak Sigit juga pasti diganti tuh. Ya. Walaupun sebenarnya kemarin ketika ditanya oleh wartawan, ketika ada acara, saya lupa di Bandung kalau tidak salah, beliau Pak Jokowi maksud saya ditanya wartawan apakah hari ini akan ada pergantian Kapolri. Waktu itu secara normatif dia menyatakan Kapolrinya masih Pak Listio Sigit gitu. Jadi apa yang akan dibicarakan tunggu saja hari ini. Nah tapi ini kan acaranya berlangsung pada pukul 2 ya, pukul 14 waktu hari ini, dan tiba-tiba sebelum peristiwa itu terjadi penangkapan ini kan saya kira sebenarnya ini satu jelas tamparan berat kepada Pak Listio Sigit karena memang dia di pejabat yang dekat oleh Pak Listio Sigit. Yang kedua juga Presiden ini diintercept nih apa. Jadi apa yang mau diomongin oleh Pak Presiden ini jadi orang nggak bisa dengar lagi kecuali harus ada yang lebih besar lagi dari peristiwa ini kan gitu. Ya itu yang kita anggap bahwa sebut aja satu koordinasi yang bersifat intelijen sebetulnya tidak lengkap dipahami oleh Pak Presiden kan. Kan kita selalu anggap bahwa Presiden Jokowi itu dikelilingi oleh orang-orang yang infonya A1 tuh. Tetapi kita menduga bahwa yaitu intercept itu bisa terjadi kapan aja kan. Kan juga itu sekaligus mempermalukan Pak Presiden dong. Kalau dianggap bahwa kok lagi dikumpulin polisi, kenapa Pak Listio dipermalukan tuh. Kan itu pikiran kita. Jadi hal yang berkali-kali kita uraikan di forum ini bahwa istana itu jadi semacam pertarungan saling amputasi tuh. Lain kalau misalnya Pak Jokowi bilang oke, ini sekaligus upaya untuk membersihkan kepolisian, dan kalau itu dimengerti itu artinya besok akan ada penangkapan pada Teddy itu. Ini tiba-tiba ditangkap kan. Jadi sekuensinya juga jelas. Ini ada faktor yang kita sebut sebagai invisible hand yang punya dua maksud, dua arah itu. Tentu yang pertama melecehkan Kapolri, tetapi sekaligus sinyal pada Jokowi bahwa tidak semua pengetahuan Pak Jokowi itu sempurna. Kira-kira begitu. Ya. Ini walaupun banyak orang, saya amati di media sosial banyak orang ketawa-ketawa gitu ya, Bung Rocky. Tapi menurut saya ini serem deh. Ini serius loh Bung Rocky ya. Betul, kan ini persaingan dua grup sebetulnya atau dua kelompok di dalam kepolisian tuh, dan orang mau lihat ujungnya apa. Kan keterlambatan pengambilan keputusan Pak Listio, walaupun kita tahu Pak Listio itu ada di dalam suasana yang ya serba salah, ada dilema di situ tuh. Karena tentu
Pak Listio tahu apa yang terjadi di lingkungan Pak Sambo, apa yang terjadi di lingkungan yang lain, yang dulu peta itu diajukan ke publik, tiba-tiba peta itu sekarang udah nggak ada tuh. Jadi beban itu tetap ada Pak Listio. Dan waktu Presiden Jokowi memanggil secara telegram, kita langsung berasumsi bahwa ada sesuatu yang berbahaya sebetulnya, sehingga Presiden panggil langsung semua itu kan. Apa sebetulnya urgensinya memanggil semua Kapolres? Jadi sebetulnya akan ada klarifikasi atau perintah baru dari Presiden. Tapi entah itu klarifikasi atau perintah baru, Presiden tetap ada dalam kondisi yang sama dengan Pak Sigit, sebetulnya cemas-cemas terhadap keadaan. Jadi tetap kepemimpinan Pak Jokowi juga melemah tuh, karena walaupun Pak Jokowi akan pamerkan saya masih punya grip pada kepolisian, dan itu artinya Pak Jokowi mampu untuk mengendalikan kepolisian tuh. Walaupun isu publik udah beredar dari awal bahwa yang dipilih oleh Pak Sigit itu juga buruk, Pak Teddy itu. Tetapi hanya itu pilihannya, dan memang stoknya cuma itu, jadi puter-puter di situ-situ juga tuh. Soal Emen Bagan ini beberapa hari yang lalu sebenarnya muncul Bagan baru juga, Bung Rocky, yang ini menjelaskan Kepala Divisi Propam yang sekarang. Kan sebelumnya beliau itu adalah Wakabareskrim gitu ya, Wakabareskrim Pak Sardianto ini ya, nama Kepala Divisi Propam ini. Jadi ini ada Bagan uang karena menerima suap dari penipuan jam tangan mewah Richard Mills ini ya, Sardiantono ini nama Kepala Divisi Propam beberapa hari yang lalu. Nah, ini pola-pola semacam ini kan kemarin kita sudah diskusikan juga. Kalau menurut Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim yang pernah orang dalam, dia memastikan bahwa bagan-bagan gitu itu pasti dibuat orang internal di polisian, karena dia sendiri dulu katanya saya biasa bikin bagan juga seperti itu gitu. Jadi tahulah ininya gitu. Ya itu perang bagan itu kan mesti ada efeknya, dan ternyata memang efeknya sekarang semacam itu tuh. Nah, mungkin juga akan ada bagan baru lagi, bahwa ada polisi yang dari blok yang lain juga sedang dakdikduk. Karena semua soal tentang polisi itu juga diketahui oleh wartawan, oleh jurnalis. Kasakusuk tentang aktivitas polisi di bidang perjudian narkotik itu hampir nggak ada rahasia lagi tuh kan. Jadi menimbun rahasia itu artinya memperpanjang kecemasan. Mending dibuka aja satu persatu kan. Jadi itu poin-poinnya. Jadi saudara menyodorkan bagan, toh ujungnya akan berimplikasi pada pelemahan kepolisian sendiri karena saling mencurigai. Besok bagannya dari blok sana, nanti bagannya dari grup ini. Itu intinya. Dan Pak Jokowi dibuat bingung juga dengan bagan-bagan itu tuh. Sementara grip pada Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi punya grip yang masih kokoh, cukup dengan Listio atau cukup di tingkat Kapolda, ini harus dipanggil semua tuh. Dan dengan semacam security tingkat tinggi itu, high security barrier, nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu tuh. Jadi ujung-ujungnya orang melihat bahwa memang ada kedaruratan dalam soal bahkan kedaruratan politik sebetulnya tuh. Karena setiap saat orang bisa fight back kok, kita nggak tahu siapa yang akan balas lagi data baru dan terhubung dengan kelompok yang mana tuh. Jadi kekacauan ini dimulai dari awal, yaitu polisi itu diperalat oleh politik. Dari awal itu soalnya tuh. Nah itu yang terjadi sekarang tuh, para politisi juga merasa oke, kita bermain aja kalau begituan. Kenapa begitu? Karena nggak ada kepastian pemilu jadi apa enggak. Kira-kira itu udah masuk dalam pikiran publik kan. Jadi etika bernegara itu betul-betul hancur. Ya. Ini bayangkan ya, Bung Rocky, ini kalau bocoran yang muncul di berbagai media disebutkan bahwa ini jual beli barang bukti narkoba, dan ini yang melakukan levelnya seorang Kapolda. Menurut saya, aduh berat banget ini, karena kemarin kan kita sempat beberapa waktu yang lalu kita baca ada Kapolres Bandara ya yang dipecat sidang kode etik gitu, kombes pangkatnya. Dia juga menerima setoran dari anak buahnya untuk dari penjualan barang bukti narkoba. Masih lumayan lah dia distorin anak buahnya. Kalau ini dia langsung terjual beli, ini yang benar aja gitu loh. Itu absurdnya di situ. Walaupun kita tahu udah lama lah itu soal kalau ada bandar narkoba, ya mungkin bandar narkoba langsung telepon pada pemimpin polisi di wilayah itu. Saya bawa 10 kilogram ya, tapi tolong ditangkap yang 2 aja tuh, yang 8 kita bagi 2 tuh. Itu udah jadi semacam pembicaraan umum lah. Dan orang mungkin bisa bikin dugaan ya itu berlaku di semua wilayah. Kebetulan yang kontroversi hari ini adalah Pak Teddy itu, dan kita mungkin juga menduga jangan-jangan Kapolda Jawa Timur sengaja dinaikkan pangkatnya supaya bisa ditumbalkan untuk menyelesaikan masalah yang lain kan.
sehingga diperlihatkan, oh ya dia baru diangkat pun bisa kita berhentikan tuh. Tapi ini semuanya sinyal bahwa kekotoran politik itu ada di dalam kepolisian, dan itu yang ingin kita benahi, dan kita ingin polisi itu minta maaf terhadap semua keadaan, dan polisi berjanji bahwa kami akan kembalikan mandat kami pada masyarakat sipil karena kami datang dari masyarakat sipil. Beda dengan militer. Militer itu betul-betul fungsinya lain dengan polisi. Tapi polisi itu masyarakat sipil yang dipersenjatai. Kalau kasus seperti Pak Teddy dianggap kalau begitu gampang betul dong. Kita diizinkan juga untuk saling jualan aja kan. Kan itu jadi pengedar. Bagaimana polisi jadi pengedar, dan bahkan bukan sekedar pengedar, tapi jadi broker. Itu masalahnya kan. Jadi siapa yang kira-kira mendesain itu ya nanti kita tunggu berikutnya. Tapi orang menganggap ngapain tunggu berikutnya lagi tuh. Itu udah paling tinggi tuh upaya untuk mengacaukan semua unsur yang ada di polisi. Dan Pak Sigit tetap bagaimana mungkin dalam 2 jam ini dia merenung nasib dia apa kalau begitu tuh. Kalau sampai pada tingkat tertinggi itu Kapolda itu kan tinggi betul. Masa Kapolda kasar bermainnya kan, apa nggak ada anak buahnya untuk nyuruh misalnya dagang kalau masih mau dagang gitu. Itu soalnya. Jadi artinya diperlihatkan ya kerakusan itu memang ada di situ. Ya. Dan sebenarnya kan kita juga sudah singgung-singgung karena media juga mempersoalkan ini orang kaya banget gitu ya, Teddy Minahasa ini kan ini polisi terkaya gitu dalam laporan harta kekayaan. Jadi orang gampang mentinggal, oh ya gimana nggak kaya raya kalau jualannya dari barang bukti narkoba, kan jadinya begitu orang kemudian dengan mudah menyimpulkan. Nah, poin kita selalu kebersihan itu kalau dia dari awal betul-betul diucapkan sebagai kebersihan, itu gak akan ada problem. Tapi itu juga kesalahan database di kepolisian, seolah-olah publik nggak akan mempersoalkan. Padahal semua orang punya data, bahkan jurnalis yang reporter paling bawah pun tahu kelakuan dari polisi dalam hierarki sampai ke bawah tuh. Jadi itu juga yang membuat kita bertanya, apa nggak ada stok lagi di kepolisian untuk jadikan figur kebersihan untuk memimpin Jawa Timur misalnya atau daerah lain? Itu pertanyaan etis publik, tapi kita nggak bisa jawab itu karena apapun polisi itu ada di bawah langsung presiden. Jadi orang akan tagih sebetulnya kalau begitu cara presiden membina polisi buruk dong. Karena berurut-urut dari situ tuh Kapolri kurang mampu menyelesaikan masalah Sambo, lalu Kapolda akhirnya jadi figur pertama di Kapolda itu langsung jadi bandar kira begitu kan, atau langsung jadi calo, itu kan buruk betul kan. Kalau yang di bawah mungkin pasti disuruh atasannya. Sekarang orang bertanya, kalau Kapolres pasti dia mesti lapor pada Kapolda, kira-kira begitu. Public opinion begitu, demikian ke bawah. Nah kalau Kapolda disuruh oleh siapa? Disuruh oleh Kapolri, disuruh oleh Presiden. Itu pertanyaan yang mesti dijawab. Apakah dia inisiatif sendiri untuk menimbun harta? Kalau begitu buat apa dia jenderal itu mungkin dipertanyakan, ini jenderalnya dapat untuk melindungi siapa? Jadi problem moral kita betul-betul berat, dan kita sebetulnya terus masyarakat sipil ingin membantu supaya negeri ini bersih bahkan sebelum pemilu 2024. Nah ini peristiwa semacam ini selalu mesti ada radical break. Kita mau tunggu misalnya keterangan pers presiden apa? Ini bukan lagi keterangan pers Kapolri, tapi keterangan pers presiden. Di saat dia mengumpulkan polisi, pada saat yang sama ada peristiwa yang betul-betul dramatis. Dan orang bahkan menganggap ini humor apa real sebetulnya. Masa setingkat itu? Tapi ya. Dan sebenarnya kadang-kadang kita kemudian dengan mudah ini jumping conclusion bahwa ganti Kapolri gitu. Padahal sebenarnya ini mau ganti Kapolri-nya bolak-balik juga kalau culture di tubuh Polri nggak berubah. Ini kan ini kita harus menyebutnya culture nih yang terjadi ini, Bung Rocky kan. Betul. Ya itu jadi culture dan office politics di situ kan. Jadi kalau office politics masih begitu, itu artinya culture-nya nggak ingin diubah tuh. Dan ganti Kapolri juga tidak menyelesaikan soal, bahkan mungkin memperumit soal tuh. Karena orang sudah langsung berpikir siapa yang akan mengganti Kapolri? Komjen Agus misalnya tuh, Barreskrim. Lalu orang merasa bahwa oke, kalau begitu sebelum Komjen Agus jadi Kapolri, mari kita siapkan peta baru yang namanya Komjen Agus. Muncul lagi tuh. Bisa juga terjadi begitu dilantik pada hari yang sama muncul peristiwa yang sejenis dengan Teddy. Ya itu intinya tuh. Nah kebingungan itu bukan masalah kita, itu kebingungan yang terjadi karena kekuasaan tidak mampu untuk mendistribusikan rasa keadilan pada rakyat. Kalau rasa keadilan terdistribusi, orang masih bisa contain. Oh ini cuma soal
di dalam kepolisian. Tapi sekarang itu terhubung bahwa ini juga bagian dari problem di istana kepresidenan itu. Karena harus baca bahasa tubuh Pak Presiden untuk mengangkat Kapolri, macam-macam lah. Ya. Oke, Bung Rocky, saya jujur aja bingung. Saya mau nanya apa Anda lagi karena menurut saya ini di luar nalar saya ini yang apa yang terjadi hari-hari ini. Kita sudah memprediksikan tadi bahwa akan banyak muncul peristiwa besar hari ini. Saya tidak menduga munculnya seperti ini gitu. Ya, kita tanya pada Milan Kundera tuh, yang pasti dia akan ngakak gede-gedean aja. Ini apa itu? Soal yang absurd sebetulnya tuh. Yes, oke. Kan gua bilang apa gua bilang gua kate grid AP kan mestinya 0%. Nah, kira-kira begitu kan, tuh. Gitu, gua bilang juga AP, mulai dari nol lah. Oke. Terima kasih Bung Rocky, dan silakan melanjutkan perjalanan. Iya. Oke. Thank you. Yeah.